Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ramdan Gusuma Haryanto. Di video kali ini saya akan membahas tentang jawaban soal UTS, Organisasi Manajemen Perusahaan. Nah, oke, di sini jawaban soal UTS, Organisasi Manajemen dan Perusahaan. Nomor 1, soalnya itu jelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi, manajemen, dan hubungan organisasi dan manajemen. Nah, di sini organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai suatu tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya, seperti sumber daya manusia atau dan lainnya. Sedangkan di sini manajemen adalah proses perancangan atau perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha pada anggota organisasi dan penggunanya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan yang C, hubungan organisasi dengan manajemen, yaitu hubungan antara organisasi dan manajemen sangat berkaitan. Kenapa? Karena dalam suatu organisasi dibutuhkan suatu manajemen. Mengapa demikian? Karena untuk mencapai tujuan dari dibuatnya organisasi tersebut, yaitu manajemenlah yang artinya mengatur dan berjalannya suatu tujuan mengapa organisasi itu dibuat. Lalu dibuatlah struktur organisasinya atau bagian-bagian dari organisasi tersebut. Setelah itu, tugas manajemen untuk mengarahkan dan mengkoordinasi para anggotanya sesuai bagian masing-masing. Biasanya yang memberikan perintah kepada bawahannya adalah ketua organisasi, selain pertimbangan dengan anggota lainnya. Maka dari itu, dalam suatu organisasi, baik terdapat manajemen yang baik agar tercapai tujuan yang lebih efektif atau efisien. Nah, di sini sama juga yang tadi. Terus nomor 2, jelaskan pentingnya tujuan dan manfaat manajemen dalam suatu perusahaan. Tujuan utama manajemen adalah untuk mengamankan hasil maksimum dengan upaya dan sumber daya minimum. Di sini maksudnya adalah manajemen pada dasarnya berkaitan dengan berpikir dan memanfaatkan sumber daya manusia, kayak material dan keuangan sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan kombinasi terbaik. Kombinasi itu akan menghasilkan pengaruh berbagai biaya. Dalam kombinasi ini menghasilkan pengurangan berbagai biaya. Nah, di sini manfaat manajemen. Manfaat manajemen satu, membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam hal ini ada faktor-faktor produksi, mengumpulkan dan mengatur sumber daya, mengintegrasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Ini mengarahkan upaya kelompok menuju pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Nah, tujuan organisasi dengan dijelaskan tidak ada pemborosan waktu, uang, dan usaha. Manajemen mengubah sumber daya manusia, mesin, uang, dan lain-lain yang tidak terorganisir menjadi perusahaan yang bermanfaat. Sumber daya ini dikoordinasikan, diarahkan, dan dikendalikan sedemikian rupa sehingga perusahaan bekerja menuju pencapaian dan tujuan. Nah, di sini soal nomor 3, yaitu untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi, jelaskan bagaimana proses manajemen dijalankan. Nah, langkah-langkahnya itu saya di sini ada buat beberapa. Langkah-langkah atau aktivitas utama yang senantiasa dilakukan oleh manajer manapun yang efektif. Nomor 1, membuat perancangan atau planning. Nah, di planning ini, seorang manajer menetapkan tujuan yang ingin diraih dan mengusulkan cara-cara pencapaiannya
termasuk di dalam menyusun macam-macam rancangan. Misalnya, rancangan akhir atau quality, rencana penggunaan dana, rencana tenaga kerja, dan sebagainya. Yang nomor 2, membuat pengaturan atau organizing. Dalam hal ini, manajer memutuskan cara yang paling tepat untuk menggunakan sumber daya, kayak sumber daya manusia, sumber daya material, mesin, atau uang, untuk memaksimalkan efisien dan keuntungan. Nah, terus nomor 3, yaitu yang bagian ketiga, yaitu memimpin organisasi atau leading. Nah, manajer di sini perlu melakukan komunikasi yang efektif terhadap anggotanya atau karyawannya, sehingga tugas-tugas yang diperlukan bisa terrealisasi dengan baik. Di sini tuh pemimpin atau pimpinan harus memotivasi karyawannya untuk tujuan organisasi atau kinerja terbaiknya bagi pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat, melakukan pengawasan atau controlling. Nah, di sini secara sadar atau monitoring untuk memantau kinerja atau mengevaluasi bagaimana rencana kerja dilaksanakan, termasuk di dalamnya mengukur kemajuan setiap tahapan atau target yang ingin dicapai dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini juga berfungsi untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang mungkin terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, soal nomor 4 yaitu jelaskan jenis-jenis struktur organisasi, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sini saya buat beberapa. Terdapat jenis struktur organisasi yang paling sering digunakan dalam perusahaan, yaitu nomor 1, saya buat struktur fungsional. Struktur fungsional ini kelebihannya yaitu perusahaan dapat mengembangkan ahli pada bidangnya masing-masing. Yang kedua, karyawan dapat melakukan tugas sesuai dengan bidang keahlian mereka. Ya, untuk kekurangan dari struktur fungsional ini yaitu 1, sulit untuk melakukan aktivitas lintas fungsi. Yang kedua, struktur tidak mudah beradaptasi terhadap perubahan. Jadi strukturnya itu nggak berubah-ubah, nggak monoton. Jadi di situ-situ terus, monoton terus, nggak ada perubahan. Yang kedua itu saya buat struktur divisional atau multidivisional. Kelebihannya dari struktur ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan disesuaikan. 2, memungkinkan terjadinya koordinasi. Kekurangannya yaitu dari struktur ini dapat menyebabkan hilangnya efisien karena setiap divisi memiliki sumber daya yang sama. Terus kekurangan yang kedua yaitu divisi mungkin bersaing untuk pelanggan yang sama. Nah, dalam soal nomor 5 itu soalnya itu yaitu dalam manajemen ada 3 level, yaitu lower, middle, dan top manager. Jelaskan peran dan keterampilan yang diperlukan masing-masing level. Nah, di sini nomor 1 itu top level management atau lower. Ya, di sini top level management. Yaitu manajemen ini menjalankan kepemimpinan konseptual. Para puncak pemimpin organisasi ini menangani masalah teknis perusahaan sehari-hari. Namun, mereka bertanggung jawab dalam menentukan perancangan, strategi, dan kebijakan organisasi. Nah, biasanya tingkatan ini itu adalah nahkoda organisasi bisnis. Sebabnya mereka lah yang menentukan bagaimana perusahaan akan berjalan ke depannya. Atau inilah untuk menyetujui bahwasanya ya rencana itu baik atau buruk. Jadi yang menentukan ada manajer tingkat atas ini. Top level manajemen dipilih oleh para pemegang saham perusahaan dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap keseluruhan organisasi yang dipimpinnya. Mereka juga memiliki kewenangan memilih, menetapkan, dan memberhentikan para manajer di bawahnya. Yang kedua itu tingkat kedua middle level management, yaitu berada di tengah-tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab pada top level management. Jadi ini di bawahnya top level management. Jadi tengah-tengah lah. Nanti ada juga yang paling bawah. Manajer level menengah ini bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan manajer tingkat bawah
Mereka jadi penghubung dan komunikator antara manajemen puncak dengan manajemen bawah, yaitu menyampaikan kebijakan dari atasan ke bawahan. Sebaliknya, menyuarakan feedback dari manajer di bawah ke atas. Nah, ini yang level terakhir ya, lower level management. Tingkatan ini, perusahaan ini berada di struktur paling bawah, sehingga tidak membawai manajer lain. Mereka mengelola staf secara langsung, serta bertanggung jawab memberi supervisi dan pengarahan kepada pekerja di bawahnya. Contohnya itu, manajer level bawah ini adalah supervisor, office manager, atau section manager, dan mandor, atau disebut mandor kayak gitu. Soal nomor 6 yaitu kemajuan perusahaan. Salah satu faktor pendukung yang sangat berpengaruh adalah sumber daya manusianya. Jelaskan bagaimana proses rekrutmen, seleksi, penetapan, dan pengembangan sumber daya manusia yang baik. Nah, di sini saya jawab peran fungsi sumber daya dan manajemen sumber daya alam terbilang penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun, serta mengembangkan perusahaan. Jika tidak ada sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni dan memadai, pasti secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang diinginkan. Atau jangan gimana ya? Sumber daya manusianya itu harus memadai lah, jangan tidak mumpuni gitu. Nomor 7 soalnya yaitu budaya organisasi adalah suatu norma dan nilai-nilai perilaku yang berlaku bagi seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Di sini saya jawab, adapun nilai-nilai budaya organisasi diterjemahkan sebagai filosofi usaha, asumsi dasar, slogan atau moto organisasi, tujuan umum organisasi, dan prinsip-prinsip menjalankan usaha. Nilai-nilai tersebut bila dianut dan dilaksanakan secara bersama oleh pemimpin dan anggota organisasi, maka dapat menyehatkan budaya organisasi atau budaya organisasi itu lebih baik lah. Lalu soal nomor 8 itu jelaskan pentingnya budaya organisasi dan pengaruh terhadap perusahaan. Budaya perusahaan atau organisasi sangat berperan penting dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan. Budaya perusahaan merupakan fondasi yang berisi norma-norma, nilai-nilai, dan cara kerja karyawan dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kinerja organisasi tersebut. Nah, di sini soal nomor 9. Dalam proses manajemen dijalankan oleh para manajer pada keseluruhan tingkatan manajemen melakukan pelaksanaan keseluruhan fungsi-fungsi manajemen. Jelaskan bagaimana konsep kepemimpinan yang efisien dan efektif bagi seorang manajer atau pemimpin. Nah, di sini ada tiga level pemimpin atau manajer. Yang pertama itu level atas, yaitu top level management. Yang kedua itu middle level management, yaitu tingkatan menengah. Dan yang terakhir adalah first level management, yaitu tingkatan paling bawah. Tadi udah dijelaskan di soal nomor 5 kalau saya. Nah, di sini. Lalu soal nomor 10, yaitu kepemimpinan adalah kemampuan menggerakkan orang untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Hal tersebut berhubungan langsung dengan gaya kepemimpinan. Jelaskan jenis-jenis gaya kepemimpinan yang Anda pahami dan kelebihan serta kekurangan. Nah, di sini tuh ada macam-macam gaya kepemimpinan, yaitu nomor 1, demokratis. Pemimpin yang demokratis mau untuk selalu berdiskusi dengan anak buahnya sebelum mengambil keputusan. Gaya ini sebabnya mencoba memasukkan dari setiap anak buah agar mampu mendapatkan keputusan terbaik yang paling banyak didukung. Inilah yang membuat pemimpin dengan sifat ini menjadi favorit orang banyak. Komunikasi atasan ke bawahan tetap terjalin dengan lancar dan efisien tanpa adanya sikap otoriter di sana. Jadi bawahan pun senang kalau pemimpin begini. Yang nomor 2 itu visioner. Dalam pemimpinan visioner itu mampu memberi ide dan rencana
yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan perusahaan. Bahkan ide dan rancangan ini belum pernah terpikir oleh pihak lain. Pemimpin visioner memiliki gaya kepemimpinan yang berani ambil resiko, mau mendengar masukan, serta bertanggung jawab. Bahkan, pemimpin visioner juga berani untuk mendengar kritikan terhadapnya. Ketika Anda mendapatkan pimpinan yang gaya kepemimpinan ini, jangan aneh jika diajak untuk melakukan training dan meeting agar kemampuan semakin meningkat. Jadi itu kalau pimpinan visioner ini, kalau ada masukan dari bawahnya itu jadi didengerin gitu. Jadi nanti kalau setiap bawahan ngasih saran atau apa, nanti didengerin sama atasannya, sama manajer, sama pimpinan. Kalau pimpinan seperti visioner ini. Yang ketiga itu multikultural. Gaya kepemimpinan ini diaplikasikan dalam perusahaan dengan karyawan yang memiliki lintas budaya. Salah satu keputusan yang bisa diambil oleh pimpinan dengan gaya multikultural adalah mau merayakan berbagai perayaan hari raya dari seragam latar belakang bersama keseluruhan karyawan. Dengan begitu, maka rasa kebersamaan di dalam perusahaan itu semakin kuat. Jadi kalau ada hari besar atau ada apa, nanti dibuatin seragam atau acara gitu sama pimpinannya. Yang keempat itu kepemimpinan strategis. Gaya kepemimpinan strategis ini dengan tim riset karena mampu merancang pola dinamis agar suatu perkembangan pasar. Semua keputusan yang dikeluarkan sudah didasari oleh berbagai riset sehingga menjadi lebih meyakinkan untuk dijalankannya. Jika memang ada peluang baru, maka pimpinan dengan gaya strategis dapat segera sadar untuk memanfaatkan hal ini. Yaitu nomor 5 itu suportif. Pimpinan yang bersifat suportif memiliki berbagai ciri serta mampu menguntungkan pihak bawahan juga. Dalam memecahkan masalah, pimpinan ini juga menggunakan pendekatan personal dan interaksi terhadap bawahannya agar mampu meningkatkan hubungan personal. Bahkan, gaya kepemimpinan terkadang tidak berfokus pada pencapaian target. Nomor 6, autokratis. Apakah Anda mendengar tentang gaya kepemimpinan otoratis? Nah, seseorang yang gaya kepemimpinan ini memiliki kuasa penuh di dalam memimpin. Pimpinan autokratis akan mengambil keputusan secara mutlak tanpa meminta masukan dari karyawan, dari bawahnya atau karyawannya. Jadi itu ambil keputusan sendiri tanpa persetujuan dari karyawannya atau bawahannya. Di sini sekian dan terima kasih jawaban UTS dari saya, Alif Ramdan Kusuma Haryanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.